warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 6. Apa kabarnya hari ini? Semoga kalian semua berada dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anakku, sebelum mulai pembelajaran kita awali dulu dengan berdoa bersama. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Anak-anakku, pada hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran di tema 3 tentang tokoh dan penemuan pada subtema 3 ayo menjadi penemu dan pada pembelajaran kelima. Di pembelajaran sebelumnya kita telah mempelajari berbagai penemuan. Salah satunya adalah penemuan radio. Nah, penemuan itu membawa perubahan bagi masyarakat. Nah, coba apa saja perubahan yang terjadi pada masyarakat setelah ditemukannya berbagai jenis penemuan. Ayo kita pelajari lebih lanjut. Dampak penemuan baru bagi masyarakat. Penemuan baru atau teknologi baru seringkali membawa dampak yang besar bagi masyarakat. Penemuan baru tersebut dapat mengubah masyarakat di bidang ekonomi, sosial, dan budaya. Dampak yang diakibatkan penemuan baru tersebut dapat berupa dampak positif dan dampak negatif. Salah satunya yaitu penemuan radio. Dengan penemuan radio membawa banyak perubahan bagi masyarakat. Kita dapat memasang iklan untuk mempromosikan barang yang kita jual, ataupun kita dapat memberikan kabar ya. Misalkan ada yang kehilangan sesuatu, nah bisa diumumkan atau dikabarkan melalui radio. Nah, selain radio, banyak sekali penemuan yang membawa perubahan masyarakat di bidang ekonomi. Salah satunya ini, traktor ya. Traktor ini membawa dampak positif bagi masyarakat, khususnya para petani. Dampak positifnya yaitu meringankan pekerjaan petani dalam menggarap sawah. Kegiatan pertanian menjadi lebih cepat dan efisien. Namun ada juga dampak negatifnya yaitu pencemaran suara yang ditimbulkan dari kebisingan traktor. Kemudian harga traktor mahal atau tidak semua orang dapat memilikinya. Tetapi kita dari segala jenis teknologi, dari segala jenis penemuan-penemuan tersebut kita ambil hikmahnya, kita ambil dampak-dampak positifnya. Kita maksimalkan penggunaannya untuk keperluan masyarakat, untuk kemaslahatan hidup, ya, dan untuk membantu kita dalam suatu pekerjaan. Adapun dampak negatifnya yaitu dapat kita hindari, dapat kita pilih-pilih ya. Seperti halnya misalkan penemuan tentang televisi. Nah, televisi itu kan ada dampak positifnya, ada dampak negatifnya. Dampak positifnya, salah satunya televisi bisa dijadikan sebagai media untuk belajar, media berbagi informasi, media mencari informasi. Tetapi banyak juga dampak negatifnya, yaitu banyaknya tayangan-tayangan yang luput dari sensor, yang terlepas dari pengawasan ya, sehingga saat kita menonton tayangan-tayangan di televisi ya kita harus pilih-pilih mana tayangan yang baik, mana tayangan yang cocok untuk usia kalian ataupun mana yang tidak. Nah, itu dampak negatifnya sebetulnya kita bisa memilihnya tersendiri ya. Apakah itu layak atau tidak ya kita bisa mengetahuinya. Begitupun dampak dari misalkan sekarang sedang musimnya nih handphone ya atau smartphone atau Android. Nah, itu kan banyak dampak positifnya. Dampak positifnya kalian bisa belajar menggunakan handphone. Sekarang teknologi bisa sebagai media atau bahan untuk kegiatan pembelajaran. Tetapi dampak negatifnya banyak sekali. Kalian misalkan terlena dengan adanya Android, dengan adanya permainan-permainan di dalam handphone tersebut. Nah, sehingga yang sejatinya kalian itu bisa meningkatkan kualitas diri melalui kepemilikan handphone tersebut malah keasikan bermain ya. Nah, itu dampak negatifnya. Jadi segala sesuatu itu ada dampak positif dan dampak negatifnya. Tergantung dari kita yang menggunakannya, tergantung dari kita yang memilihnya. Ya, kalau kita bisa memilih mana yang positif mana yang negatif, ya itu akan mendapat keuntungan untuk kita, akan membawa dampak kebaikan bagi kita. Tetapi kalau kita tidak bisa memilih,
mana yang baik, mana yang buruk, ya kita akan terbawa arus, terbawa pada mungkin terjerumus pada hal yang tidak diinginkan. Ya, jadi dengan penemuan-penemuan teknologi ini jelas ada dua sisi. Ada sisi positif, ada sisi negatif. Lembar kerja peserta didik pada pertemuan kali ini yaitu kalian silakan diskusikan penemuan-penemuan berikut dan manfaat yang dirasakan di bidang ekonomi. Carilah fakta-fakta dari berbagai sumber. Misalkan ini penemuan telepon. Apa dampak di bidang ekonomi? Penemuan komputer atau laptop nih, apa dampak di bidang ekonomi? Kemudian penemuan kendaraan atau mobil atau kendaraan bermotor, ya, apa dampaknya di bidang ekonomi? Kemudian, apakah penemuan yang ada membawa perubahan yang besar dalam bidang ekonomi? Kalau ada silakan kalian isi di sini. Yang jelas ada, ya. Seperti kemarin kan ditemukannya misalkan alat angkut, mobil, truk atau pick up. Nah, itu kan untuk kegiatan ekonomi sangat membantu sekali dalam hal distribusi. Apakah penemuan yang ada membawa dampak positif dalam bidang ekonomi? Nah, itu silakan kalian temukan apa dampak positifnya. Kemudian, apakah penemuan yang ada membawa dampak yang kurang baik atau dampak negatifnya? Nah, silakan diskusikan bersama teman kelompok. Nah, selanjutnya, permainan musik yang dinyanyikan oleh sekelompok orang itu secara bersama-sama dengan alat musik dinamakan ensemble, ya, atau musik ensemble atau permainan bersama. Alat musik yang digunakan ada alat musik ritmis dan ada alat musik melodis. Apa itu alat musik ritmis? Yaitu alat musik yang digunakan sebagai pengiring dan pengatur tempo pada lagu. Sedangkan alat musik melodis yaitu alat musik yang bisa menghasilkan nada dan melodi. Di mana fungsi ini tidak bisa dilakukan oleh jenis alat musik ritmis. Jenisnya atau contohnya alat musik ritmis, contohnya kendang, marakas, kemudian triangle. Nah, itu kan bisa mengeluarkan ritme-ritme yang enak gitu untuk mengiringi lagu. Sedangkan alat musik melodis contohnya ada pianika, ada recorder, ada angklung. Ini bisa menghasilkan melodi-melodi sesuai dengan nyanyian yang dinyanyikan. Nah, di mana melodi ini tidak bisa dihasilkan oleh alat musik ritmis. Ya, sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini. Nanti untuk evaluasi dan LKPD-nya silakan kalian akses pada deskripsi video ini, ya. Begitupun untuk upload tugasnya silakan kalian upload melalui link yang ada pada deskripsi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.